Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kritik sastra. Materi hari ini yaitu berkaitan tentang tradisi kritik sastra di Indonesia. Tradisi kritik sastra Indonesia terbilang masih sangat muda jika dibandingkan dengan tradisi kritik sastra di Eropa dan Amerika Serikat yang sudah berabad-abad lamanya. Tradisi kritik sastra Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Berkat rintisan Husein Jayadiningrat, Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Syabana, Armin Pane, Tatengkeng, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Rintisan mereka itu berupa artikel atau tulisan pendek berisi ulasan, resensi, dan timbangan yang dapat digolongkan ke dalam jenis karya sastra. Penerbitan buku kritik sastra Indonesia dirintis oleh H.B. Yasin pada tahun 1960-an. Apapun hasilnya merupakan dokumen pemikiran ilmiah yang pantas dikaji ulang demi kepentingan ilmu kritik sastra Indonesia yang terus berdenyut sejalan dengan maraknya penerbitan surat kabar, majalah, dan buku. Berbagai teori atau aliran kritik sastra pun telah berkembang marak dalam kritik sastra Indonesia selama ini. Misalnya, teori struktural, sosiologi sastra, resepsi sastra, semiotik, dan feminis. Sedangkan penulisnya juga makin bertambah dari kalangan akademisi dan sastrawan. Kritik sastra Indonesia secara keseluruhan masih dianggap belum ideal, karena tampak lebih gersang daripada dinamika dan perkembangan karya sastra yang semakin berlimpah. Anggapan seperti itu tidak mengecilkan semangat dan tekad mahasiswa dan dosen sastra untuk senantiasa bergulat dengan pemikiran ilmiah di bidang kritik sastra, seraya memperjuangkan publikasinya, misalnya melalui surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, dan buku. Barangkali kegiatan ilmiah itu tidak populer di mata masyarakat, tetapi penting di kalangan masyarakat akademi yang memang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan. Penguasaan teknik penulisan artikel populer di kalangan dosen merupakan nilai lebih yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat umum terhadap prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Kemampuan itu pun pantas dirintis oleh mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus tradisi kritik sastra Indonesia di masa depan. Pada tahun 2007, Dewan Kesenian Jakarta telah mengadakan sayembara kritik sastra yang menjaring 64 naskah dan menghasilkan 8 orang pemenang. Dari catatan Dewan Juri, diperoleh gambaran-gambaran bahwa ke-64 naskah yang masuk merefleksikan keragaman pendekatan, tema, dan fokus kajian mencakup kritik sastra akademis yang membahas satu atau beberapa karya dengan pendekatan tertentu, seperti teori struktural, psikoanalisis, feminis, dan postkolonial. Esai yang secara makro membahas kecenderungan-kecenderungan umum kesusastraan Indonesia era 2000-an, atau esai yang mengangkat satu persoalan dalam kesusastraan Indonesia. Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2007 tidak dapat dijadikan tolak ukur keseluruhan kondisi kritik sastra Indonesia pada waktu itu, tetapi dapat dijadikan penanda atau isyarat yang datanya dapat diandalkan. Dari situ diperoleh gambaran bahwa 1. Upaya menyuburkan kritik sastra Indonesia terus dilakukan banyak pihak, dan 2. Gairah serta minat kritikus perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas. Setelah H.B. Yasin tidak produktif lagi dalam penulisan kritik sastra, muncullah tokoh-tokoh atau pakar sastra seperti Umar Jati, Nasution, Huta Galung, Aib Rosidi, Subagio Sastrowardoyo, Rahmat Djoko Pradopo, Sapardi Djoko Damono, Jakob Sumarjo, Kori Layun Rampan, Panusuk NST, Dami Entoda, dan puluhan nama lainnya. Di bidang penerbitan buku kritik sastra, telah tercatat sejumlah buku yang berasal dari skripsi atau tesis kesarjanaan.
artikel kritik sastra di koran dan majalah, dan laporan proyek penelitian. Dengan demikian, produksi kritik sastra Indonesia terus bertambah, walaupun sebagian besar tidak terbaca oleh masyarakat, karena tidak dipublikasikan secara luas. Untunglah, sejumlah koran dan majalah terkemuka menyediakan rubrik budaya atau sastra yang sekali tempo menerbitkan artikel kritik sastra, sehingga terisilah ruang kosong kritik sastra Indonesia. Secara kuantitatif, kritik sastra Indonesia terus berkembang, sekurang-kurangnya masih memiliki denyut kehidupan. Dari sudut pandang manapun, sebaiknya pembahasan atau pengkajian kritik sastra Indonesia bermula dari konsep dasar sebagai berikut. 1. Kritik sastra Indonesia dapat dipandang sebagai ilmu oleh para mahasiswa dan sarjana sastra, dan dapat juga dipandang sebagai pengetahuan oleh para peminat atau pemerhatinya. Sebagai ilmu, kritik sastra Indonesia terikat pada konvensi, norma, atau kaidah ilmiah yang harus diikuti secara sistematik. Sedangkan sebagai pengetahuan, maka kritik sastra Indonesia boleh dipahami siapapun tanpa kaidah ilmiah yang ketat. Kritik sastra Indonesia dapat juga dipandang sebagai seni mengarang oleh para penulis atau kritikus ketika mengungkapkan pengalaman estetiknya terhadap karya sastra. Kedua, dipandang sebagai apapun, sepantasnya kritik sastra Indonesia diapresiasi secara sungguh-sungguh oleh banyak pihak, khususnya para pengarang dan pembaca sastra Indonesia, karena kritik sastra Indonesia berurusan dengan penilaian karya sastra yang berpotensi memilih karya sastra yang bagus dengan perspektif masa lampau dan masa depan yang jauh. Dengan kata lain, kritik sastra Indonesia ikut bertanggung jawab atas perolehan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terungkap dalam karya sastra. Demikian perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.